Nah, saya sekarang lagi mencoba merekam dengan artificial intelligence. Ya. Selamat pagi Indonesia. Ya. Nah, selamat bertemu lagi ya dalam diskusi teman-teman kami tadi malam ya. Tadi awal mulanya adalah ada teman yang mengatakan, Pak, ini bagus sekali, ini sebentar malam ini ada acara ya, ada di suatu TV swasta, atau saya beritahu aja TV sebentar di TV Kompas TV apa ya, TV, waduh saya malah lupa ini ya. Itu di sana di judulnya itu sangat menggelitik ya, dikatakan di sini Demokrat dan PDIP rujuk ya, koalisi Anies remuk. Waduh, saya pikir ya sudah ikut ya. Kemudian kami ada beberapa yang berkumpul ya, jadi cuman saya berkumpul dengan tiga orang ya. Kemudian yang lain-lain di rumah mendengarkan masing-masing ya. Kemudian ternyata itu memang bagus ya, artinya bagus. Itu pertanyaan-pertanyaan semua itu adalah yang selalu diajukan oleh teman-teman saya ya, dan pertanyaan itu umumnya adalah pertanyaan yang ada di masyarakat ya. Itu pertama ada dari kita merujuk pada pertanyaan disampaikan oleh mahasiswa. Mahasiswa UNJ Universitas Negeri Jakarta kalau salah, atau saya salah ya, saya kurang perhatian, terus untuk mengulang kembali saya nggak bisa gitu ya, karena siarannya sudah lewat ya. Nah, mahasiswa tersebut ya, teman saya mencatat ya, diberi kesempatan bertanya ya. Pertanyaan pertama adalah dikatakan bahwa ujian ya, ini adalah ujian buat koalisi perubahan untuk persatuan ya. Tadi KPP ya, Presiden Jokowi cawe-cawe. Waduh, ini dari saat-saat yang lalu itu aja dia ngomong. Tapi penting ini ya, penting dalam arti kita juga meraba-raba benar enggak sih apa yang dilakukan itu ya. Kemudian posisi sebagai kepala negara menurut anak ini ya, menurut mahasiswa ini ya, sebagai kepala negara Republik Indonesia, Pak Jokowi melakukan konsolidasi, mengundang ketua partai di Istana Negara. Ini tidak etis katanya. Kemudian dia juga mengatakan ya, Partai Demokrat ingin cepat-cepat ya, Partai Demokrat itu yang di koalisi pembaruan itu tadi ya, untuk persatuan ya, cawapres cepat diumumkan oleh Anies Baswedan ya, karena memang diberikan KPP memberikan wewenang pada Anies Baswedan untuk memilih calon wakil presidennya ya. Tetapi kita lihat ya, ini sudah saya bahas pada postingan yang lalu ya, karena Pak Susilo Bambang Yudhoyono itu seperti mengancam gitu ya. Sepertinya dia inginkan bahwa AHY ya, Agus Harimurti Yudhoyono itu akan menjadi wakil presiden, tetapi kok tidak diumumkan, tidak segera diumumkan, sehingga ada kecurigaan ya, bahwa dia mungkin tidak terpilih. Ini saya, jadi analisis saya. Kemudian mahasiswa juga menyampaikan adanya pertemuan antara PDIP dan Demokrat, sehingga banyak menimbulkan pertanyaan dari masyarakat gitu ya, apakah ini penjagalan ya, atau dia pakai istilah pelanggaran sepak bola itu sliding ya, penyeliding gitu katanya ya. PDIP begitu semangatnya ya mensliding partai-partai di KPP gitu katanya ya. Ini mudah-mudahan pertanyaan ini sama ya, yang mencatat teman saya ini ya. Kemudian menjaga dengan mengundang Partai Demokrat untuk melakukan suatu komunikasi politik ya. Nah, ini efek dari memasukkan Agus Harimurti Yudhoyono ini menjadi salah satu cawapres gitu ya. Oke. Nah, ini di pertanyaan ini sepertinya memang ditujukan pada PDIP ya. Nah,
Perlu saya beritahu ya, yang pada malam itu hadir adalah Dedi Sitorus ya, kemudian ada Rudi Kamri ya, Rudi Kamri itu kalau tidak salah pendukung Ganjar, kemudian ada Didik siapa itu ya, yang dari Partai Demokrat itu Didik Mukrianto kalau nggak salah ya. Waktu saya tidak kenal orang-orang itu, tidak tahu ya. Kemudian ditanggapi oleh Dedi Sitorus ya, dikatakan ya, pertama Presiden cawe-cawe ya, cukup jelas katanya ya, Pak Jokowi itu ya menyatakan ya cawe-cawe tetapi tidak menyalahi aturan, baik aturan maupun konstitusi ya dan sebagainya. Bagaimanapun beliau ini sebagai manusia ya, sebagai warga negara Indonesia, itu jawabannya ya, punya hak untuk berpartisipasi dalam politik gitu ya. Kemudian beliau mengatakan tidak akan melanggar apapun ya, dan kami di PDI Perjuangan ya berkepentingan dengan dengan menjaga kualitas pelaksanaan demokrasi kita ya, supaya tidak ada penggunaan unsur-unsur kekuasaan dan unsur negara untuk memenangkan kandidat tertentu ya, itu katanya jadi kita tidak memakai itu ya, tidak melanggar gitu ya. Dan itu sudah sangat jelas disampaikan Pak Jokowi ya, persoalan sudah sampaikan jelas ya, soal Pak Jokowi dengan siapapun di istana negara ya, kediaman resmi presiden katanya si Dedi Sitorus ini ya, saya nggak perlu kita nggak perlu terlalu jauh katanya ya, karena jangankan pertemuan atau silaturahmi dengan para partai pendukungnya ya, yang mana sebelum Pak Jokowi juga biasa dilakukan oleh presiden sebelumnya ya, tapi tidak pernah seramai ini itu ya. Dulu pernah dilakukan seperti itu ya, jadi jangankan ketua partai, rakyat pun bisa masuk ya, bisa juga diterima di istana ya, bahkan katanya menikahkan anak juga bisa di istana ya, tapi tidak pernah seramai ini ya. Jadi dikatakan oleh Dedi waktu itu, jadi janganlah kita itu dimakan oleh propaganda yang tidak perlu katanya gitu ya. Yang kemudian PDIP bersemangat sekali ya, menyeleding koalisi perubahan itu interpretasi yang tidak benar katanya Dedi ya. Kenapa ya, sejak awal kami sudah menyampaikan kepada publik ya, ingin membangun dialog ya, dengan Demokrat. Sudah dijelaskan bahwa kami menghormati koalisi yang sudah ada ya. Tidak ada maksud kami menarik-narik gitu ya. Seharusnya Anda sebagai orang muda gitu katanya ya. Wah, ini ya ada apa-apa ini seperti pembelajaran gitu ya. Justru bangga, kenapa? Kami ini partai pemenang ya, partai pemenang pemilu yang sedang berkuasa ya. 2 kali pemenang pemilu. Wah, ini agak sombong ya, berturut-turut ya. Tetapi kami membuka hati, ini maksudnya ya, dan pikiran untuk kepentingan bersama ya. Kami berharap ya, apa yang sudah terjadi masa lalu tidak diterus-teruskan ya. Lalu apakah kami harus menunggu ya habis pemilu ya baru kami datang berdialog? Hal ini hal yang baik ya, harus ya, untuk negara ya, harus dilakukan segera ya, nggak perlu menunggu-nunggu, tunda-tunda besok-besok ya. Kalau kita rasa ini yang baik, penting ya, kita segera bicara ya, kita segera berdialog. Nah, itu katanya ya, tidak ada urusan capres dan cawapres ya. Urusan ya, dan Demokrat juga tidak akan melakukan ya, mereka bukan orang bodoh gitu ya untuk melakukan hal seperti itu katanya Dedi ya. Koalisi perubahan juga tidak sebodoh itu ya. Jadi Dedi Sitorus dari ya
dia PDI Perjuangan, ya. Dan yang perlu ya, kalau kalian ingat ya, Anda ingat ya, dari sejarah PDIP ya, kami tidak punya sejarah memecah belah, ya. Jadi jangan menganggap secara negatif ya tentang ini ya, gitu ya. Nah, kemudian ada komentar dari Rudy S. Kamri. Ini ya, aktif sekali ya dalam mengomentari ya. Saya sering baca di YouTube ya komentar beliau tentang situasi ya politik di Indonesia ya. Beliau mengatakan sejak tahun 2013 menjelang 2014 ya. Pada waktu itu calon presidennya adalah Pak Jokowi berpasangan dengan Pak Yusuf Kala. Dan pesaingnya adalah Pak Prabowo Subianto dengan Pak Hatta Rajasa ya. Saya sudah agak lupa itu, tapi ingat kembali waktu kemarin dikatakan ya. Pada waktu itu Pak Susilo Bambang Yudhoyono ya, sebagai presiden ke-6 ya, dia akan mendukung Prabowo Subianto ya, kalau Pak Prabowo mau melanjutkan pembangunan yang sudah dirintis oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ya. Artinya cawe-cawe ini bukan untuk merecoki, ya, tidak ngerecokin gitu ya. Ini adalah sekedar bagaimana seorang pemimpin ya memastikan kesinambungan pembangunan ya. Jangan sampai kita ini rakyat ini ya itu merasa bahwa proses skema pembangunan kita ini maju mundur, ya kayak pojo-pojo katanya gitu. Ganti pemimpin, ganti program, ya. Ganti skema pembangunan. Kita ini loh yang rugi, katanya Rudy Kamri. Ya. Perlu saya yakinkan bahwa Pak Jokowi juga menyatakan tidak akan mencampuri mekanisme partai. Ya. Kalau Pak Jokowi cawe-cawe, ya hanya sekedar meyakinkan kita bahwa ini loh pembangunan kita yang kita investasi, yang kita sudah investasi 10 tahun. Ya. Ini harus dipastikan ya. Kelanjutannya, itu tadi harus diselesaikan ya, itu tujuannya ya. Meskipun saya tahu banyak yang tidak setuju ya, mereka ada yang nggak cocok ya apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ya, tetapi itu tujuan beliaunya. Nah sekarang kita lihat dari Partai Nasdem ya, ini namanya Pak Bestari Barus ya. Saya ingat ini Pak Bestari Barus ini pernah nggak tahu ya, seperti pernah lupa saya aja, seperti berseteru dengan Anies Baswedan ya pada waktu Anies waktu itu menjadi gubernur ya. Beliau mengatakan ya mengkoreksi mengenai sistem pengolahan sampah di DKI Jakarta ya. Kebetulan beliau berkunjung, kalau nggak salah itu ya, mudah-mudahan saya salah ya. Beliau berkunjung ke Surabaya, kemudian memuji pekerjaan Ibu Risma ya, sebagai wali kota. Kemudian dia mengoreksi, ya malah kalau nggak salah berbantah-bantahan ya dengan Pak Anies pada waktu itu yang mengenai pengolahan sampah. Ya itu waktu yang lalu ya. Nah, sekarang Pak Anies dijago oleh Nasdem ya, atau dijago oleh Pak Bestari karena beliaunya orang Nasdem ya. Dia mengatakan pergantian pemimpin adalah ranah dari para partai politik. Ya, undang-undangnya seperti itu katanya ya. Kekuasaan ya tidak pernah berpindah ya. Kekuasaan itu tidak pernah berpindah. Jadi kekuasaan itu adalah di tangan rakyat katanya. Wah ini betul ini ya. Hanya mandatnya yang kita berikan, kita pindahkan sesuai dengan keinginan kita dan itu sangat disadari oleh Nasdem. Ya, kita berposisi sebagai partai politik untuk menjadi jembatan bagi masyarakat, ya, dan tidak dipengaruhi oleh apapun. Ya, jika negeri ini memang membutuhkan untuk bangsa ini untuk mendamaikan bangsa ini, ya kalau misalnya ya seperti ini ya kejadiannya, ini sebenarnya topiknya adalah bagaimana sih Partai Demokrat kok berdialog dengan PDI Perjuangan gitu ya. Nah, di sini dikatakan kalau memang diinginkan, ya ini agak menyindir kelihatannya, kalau memang diinginkan ya bahwa partai kalau Pak Anies itu segera mengumumkan cawapresnya,
untuk mendamaikan itu katanya itu yang saya bayangkan ya kami akan melakukan untuk mendamaikan. Dia sebutkan Pak Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Mega ya kami akan segera mengumumkan ya. Malah kelihatannya beliaunya juga sedikit bergerak dengan kebetulan ada Panda Nababan ya. Malah beliau katakan ini Pak Panda ini kalau perlu ikut ya sama saya ya. Beliau mengatakan lambat ada yang ditunggu ya dan cepat ada yang diburu. Wah itu ya koalisi perubahan sekarang tidak lagi akan dalam posisi buru-buru ya. Beliau sedikit memberikan ilustrasi tentang gladiator itu ya. Biasanya buru-buru yang cepat-cepat muncul dulu itu ya mereka yang punya kekuatan, pamer kekuatan dulu gitu katanya. Nah itu ya. Tapi dia mengatakan juga bahwa konsistensi Partai Demokrat tetap pada koalisi perubahan itu bukan pada kepentingan ya. Ya Mbak Puan dan Mas Ahy ini membangun jembatan. Ya ini menurut siapa tadi? Didi Mukrianto ya. Dia mengatakan mereka itu membuat jembatan bukan tembok. Jadi bukan tembok pemisah ya, tetapi jembatan penghubung ya supaya terjadi dialog ya. Ini saya lupa ya, ada juga pernyataan dari Pak Bestari ya, mungkin pada akhir ini akan saya itu ya. Nah, Rudy Kamri ya mengatakan saya yakin ya bahwa pemimpin muda ya Mbak Puan dan Mas Ahy tidak akan mempengaruhi secara signifikan terhadap kebijakan partai. Tidak yakin saya. Ya, jadi tidak usah galau ya. Tetapi yang muda ini berinisiatif untuk rekonsiliasi ya setelah ada perseteruan antara PDIP dan Partai Demokrat. Ya, seperti kemarin ilustrasi saya, setiap kali, bukan ilustrasi, itu yang saya alami. Ya, setiap kali saudara datang, ya, adik dari ibu saya datang dari Surabaya, ya, ada 2 keluarga berkumpul ya hari libur gitu ya. Tidak lama sudah orang tua kita bertengkar, gitu. Wah rame, gitu. Enak-enak, ayo sarapan bersama macam-macam gitu. Agak siang dikit bertengkar. Kita anak-anak nggak peduli, itu urusan orang tua. Ya, yang penting saya suka saudara saya datang, ya kita berkumpul, mereka bertengkar kita itu. Ya, itu mungkin prinsip yang dipakai oleh Mbak Puan dan Mas Ahy. Nah, ini tiba pada komentarnya Pak Panda Nababan. Ya, ada yang mengatakan Putra Nababan ya, tapi seingat saya namanya Panda Nababan. Ini seorang wartawan senior nih ya. Mungkin belum semua tahu ya. Siapa yang paling bergembira pada waktu munculnya pembentukan koalisi pembaruan ini ya. Terus dia katanya paling gembira, istilahnya gembira ya. Itu adalah Pak Jokowi katanya ya. Saya pikir ini orang ini mau apa ini ya. Pada pemerintahan Pak Jokowi ya, setiap bulan ada perubahan. Nah ini cocok gitu ya. Yang tadinya rakyat tidak bisa mendapatkan sertifikat, dapat sertifikat. Ya, dalam waktu ukuran bukan tahunan atau bulanan gitu ya. Kemudian ada perubahan BBM. Ya, satu harga ya, di Papua yang harganya tinggi sekali itu sekarang sama harganya dengan di Jawa atau di tempat-tempat yang lain di Indonesia ini. Ya, itu perubahan. Ya. Kemudian ada lagi perubahan penambahan jalan. Itu kemudian ada perubahan lagi pembuatan jembatan. Itu ya dikatakan oleh yang dikatakan oleh Pak Panda. Ya. Oleh sebab itu Pak Jokowi itu orang yang paling gembira dengan adanya koalisi perubahan ini. Dan ini omongannya politisi gitu ya. Walaupun saya katakan wartawan, tapi rupanya dia politisi juga gitu ya. Politisi dalam arti memberikan komentar. Nah, saya mengingat kembali apa yang dikatakan oleh Pak Bestari Barus ya. Dia sempat menyinggung, ya, mudah-mudahan saya tidak salah ya. Jangan sampai ada pelakor. Pelakor itu
ingat saya pelakor itu pria ya, mengganggu keluarga ya, sehingga dia terjadi pelakor itu dianggap mengganggu hubungan suami istri gitu ya, artinya dalam arti mengganggu istri orang gitu ya, karena pelakor kalau nggak salah itu pria gitu ya. Nah itu dia katakan masalah PDI Perjuangan dengan Demokrat itu ya, itu mengganggu hubungan koalisi cara menyindirnya itu jangan ada pelakor gitu ya. Kemudian dia mengatakan ya, dalam perjanjian koalisi itu seperti akad nikah ya, sudah ditandatangani akadnya, sudah resmi, tidak boleh ada pelakor sehingga terjadi perceraian, mungkin gitu maksudnya ya. Nah itulah yang dikatakan oleh Pak itu sempat pada awal diskusi itu beliau menyampaikan seperti itu ya. Kemudian ada Didik ini Didik Mukrianto ya dari Partai Demokrat ya. Dia juga menyinggung ya bahwa Demokrat tetap di KPP, Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Puan dan AHY itu membangun jembatan. Nah, itu tadi dikatakan ya, yang menghubungkan ya, bukan membangun tembok yang memisahkan supaya terjadi rekonsiliasi. 10 tahun SBY memerintah, PDI di luar. Tadi mungkin di luar koalisi pemerintahan ya. Pak Jokowi ya 10 tahun Partai Demokrat memilih di luar pemerintahan. Ya, itu disampaikan oleh dia. Nah sekarang ini ya saya nggak tahu apa ya alasannya seperti itu ya. Ya sekarang ini kita ingin pemimpin muda ini ya, yang sudah saya diskusikan pada postingan yang lalu ya, ingin sekali rekonsiliasi ya, seperti ilustrasi saya atau pengalaman saya pada waktu masa kecil saya. Orang tua boleh bertengkar ya, tetapi anak-anak ingin ya mereka rujuk kembali, rekonsiliasi ya. Ini ada sudah saya sampaikan ya, bagaimana Pak Bestari ya saling sindir dan saling berbalas jawaban dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada waktu itu ya, terkait dengan pengelolaan sampah di DKI Jakarta. Sebenarnya saya lupa cerita ini ya, tapi begitu saya melihat Bestari Barus itu ya, ini orang ini kan yang itu ya, yang mengkritik untuk koreksi ya, supaya Pak Anies itu lebih memperhatikan ya. Jadi seperti itu ya, tadi itu diskusi yang kita lihat ya, yang judulnya adalah sangat menggelitik ya. Di sana dikatakan Demokrat dan PDIP rujuk ya. Kemudian koalisi Anies gitu, enak ini ya, koalisi Anies remuk gitu ya. Itu adalah yang kita lihat ya, yang kita dengar, yang kita ikuti di acara diskusi ya, saya salah ya, apa di TV One apa di Kompas ya, mohon maaf ya, tetapi itu yang saya lihat di televisi ya. Selamat pagi Indonesia ya, kita akan ketemu lagi di diskusi mendatang. Jangan lupa sukseskan pemilu 2024. Terima kasih.